Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mariani dengan NIM 1915011036 dari Konsentrasi Pariwisata. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial atau praktik bagaimana cara membuat tabel pada Microsoft Excel, tabel daftar nilai, mengecek ada berapa maksimalnya sel-sel pada Microsoft Excel, dan menjelaskan berapa maksimal sheet-sheet yang ada pada Microsoft Excel, serta bagaimana cara membuat penomoran yang berbeda di Microsoft Word, membuat daftar isi secara otomatis, dan membuat daftar pustaka dengan Mendeley atau aplikasi pihak ketiga. Jadi langsung saja kita simak videonya. Nah, jadi praktek yang pertama yaitu kita akan mengecek berapa banyak sih banyaknya sel atas pada Microsoft Excel. Nah, jadi caranya kita tinggal klik Ctrl berbarengan dengan tanda panah kanan. Nah, seperti di gambar sudah langsung dia terlihat di ujung. Nah, karena ini adalah masih menggunakan huruf, jadi kita akan mengecek berbentuk angka biar dia terlihat angkanya. Nah, jadi pertama kita klik di kolom A1 angka 1, lalu di kolom B1 kita klik sama dengan dan klik A1 ditambah 1. Nah, langsung di enter kelihatan 2 di sampingnya. Nah, sekarang untuk kita bisa mengecek sepanjang dan semaksimal sel atasnya itu, maka kita akan mengkopinya. Setelah di copy, langsung klik Ctrl Shift dan berbarengan dengan panah kanan. Jadi dia akan langsung kelihatan sampai ujung angkanya seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengecek sel ke bawahnya, yaitu dengan cara meletakkan kursor di sel A1 dan klik Ctrl berbarengan dengan panah ke bawah. Dan akan langsung kelihatan seperti pada gambar. Akan terlihat berapa banyak maksimalnya sel pada Microsoft Excel, yaitu sel ke bawahnya. Selanjutnya kita akan mencari jumlah sel keseluruhan, yaitu dengan sel atas dikali dengan sel bawah, dengan rumus seperti pada gambar. Sama dengan klik sel bawah dikali dengan sel atas. Jadi hasilnya seperti pada gambar. Nah, selanjutnya ada berapa maksimalkah sheet pada Microsoft Excel? Nah, jadi sheet pada Microsoft Excel yaitu tergantung dari kapasitas RAM dan versi dari Microsoft Excel-nya sendiri. Semakin besar kapasitas RAM pada laptop dan semakin baru versi dari Microsoft Excel itu sendiri, maka semakin banyak sheet yang terdapat pada Microsoft Excel tersebut. Selanjutnya adalah terdiri dari 4 submateri, jadi selalu ditonton ya sampai selesai. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah klik breaks dan lanjut next page pada menu page layout. Nah, setelah itu maka sudah terpisah dan letakkan kursor pada awal kalimat bab 1 di awal kalimat. Lalu kita langsung mencari menu page number. Nah, lanjut kita mengubah format halaman yang kita mau, apakah Romawi atau angka seperti itu. Maka format halaman di atas dengan di bawah akan berbeda. Nah, selanjutnya yaitu cara pembuatan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah dokumen yang akan kita edit, yaitu seperti makalah. Karena makalah di sana memiliki sub-sub tertentu sehingga kita harus mempunyai daftar isi. Hal yang pertama, kita harus mengetahui sub-sub tersebut, yaitu seperti sub 1 pada bab 3, yaitu kita klik heading 1. Itu termasuk sub 1. Seperti bab 1 pendahuluan juga, itu termasuk heading 1. Kita blok dan klik heading 1. Nah, yang kedua yaitu ada sub 2. Nah, sub 2-nya itu yang termasuk sub 2 adalah latar belakang, rumusan masalah,
Nah, itu kita kliknya heading 2. Seperti kesimpulan juga, itu termasuk heading 2. Nah, selanjutnya setelah semua terblok, heading 1, heading 2-nya, lanjut kita klik pada menu reference, ada table of contents. Nah, kita pilih seperti apa daftar isi yang kita mau dan kita klik langsung, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah daftar isi yang otomatis. Nah, jika kita ingin mengeditnya, kita bisa klik update tables. Nah, kita klik itu dan kita bisa mengeditnya di sini dan bisa langsung pada sub-subnya. Nah, selanjutnya adalah pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan Mendeley atau aplikasi pihak ketiga. Pertama-tama, pastikan aplikasinya sudah terinstall dan ketika sudah terinstall, di bagian reference akan terlihat menu Mendeley Chat-O-Matic. Selanjutnya, arahkan kursor mouse pada penulisan yang telah dipilih pada Microsoft Word, lalu klik tombol reference pada menu. Klik tombol insert citation dan cari nama artikel yang ingin direferensi. Jika data yang disampaikan sudah benar, klik OK. Maka referensi akan secara otomatis muncul berdasarkan dengan style referensi yang dipilih. Jadi, selanjutnya adalah pembuatan project tabel daftar nilai mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Seperti pada contoh, yaitu pembuatan nama dibuat pada sel A1 dan mata kuliah adalah dibuat pada sel A2, prodi adalah dibuat pada sel A3 dan semesternya dibuat pada sel A4. Nah, selanjutnya adalah sub-sub pada tabel seperti nomor, NIM, nama mahasiswa, komponen penilaian, total dan nilai akhir. Nah, itu dibuatnya pada sel 6. Sel 6 ke samping, sel 6A, sel 6B, sel 6C dan seterusnya. Nah, setelah sudah terisi NIM, nama, dan nilai-nilai mahasiswa, maka kita akan mencari rata-ratanya dari tugas 1 dan tugas 2 dengan rumus yaitu sama dengan, lalu klik T1 ditambah T2 dibagi 2. Untuk mengecek rata-rata pada kuis yaitu menggunakan rumus sama dengan average, lalu klik kedua kuis 1 dan kuis 2, langsung di enter. Selanjutnya adalah menata garis-garis pada kolom yang sudah diblok pada gambar ini. Nah, kita klik kanan dan klik format cell, lalu akan muncul seperti ini. Kita klik tabel-tabel tersebut agar terisi garis dengan penuh, lalu klik OK. Setelah diklik OK, maka akan muncul seperti pada gambar ini. Nah, maka ini akan terlihat rapi. Nah, di bawahnya ini yang masih diblok tinggal klik all borders. Nah, jadi akan semua terisi tabelnya berwarna hitam dan sangat bagus. Nah, selanjutnya untuk merapikan sub-sub yang ada di sebelah kiri tadi seperti daftar nilai, mata kuliah dan prodi, itu kita bisa klik satu persatu dari atas dari daftar isi, lalu klik Merge and Center. Nah, otomatis dia akan berpindah ke tengah-tengah dan langsung dia berubah menjadi rapi. Selanjutnya adalah rumus untuk mengecek persentase penilaian. Misalnya adalah total quiz. Jadi, rumusnya adalah sama dengan kurung buka, lalu klik rata-rata tugas ditambah rata-rata quiz, kurung tutup, dibagi 2 dikali persenannya yaitu 25%, maka dikali 0,25. Nah, jadi untuk mengecek persentase penilaian UTS dan UAS yaitu gunakan langkah yang sama seperti mengecek total quiz yang 25%, hanya saja di UTS diganti 30% dan di UAS diganti dengan menggunakan 45% dalam desimal. Selanjutnya yaitu rumus mengecek total keseluruhannya, yaitu tinggal menjumlahkan dengan rumus sama dengan kurung buka, klik jumlah quiz ditambah dengan jumlah UTS dan UAS, lalu kurung tutup, langsung di enter, akan muncul totalnya.
Nah, selanjutnya adalah mengecek nilai akhir. Yang bisa dilihat contohnya pada gambar ini, yaitu menggunakan rumus di mana jika nilai total kurang dari sama dengan A, nah A-nya ini adalah keterangan pada nilai yang A itu adalah 85 sampai 100, B-nya adalah 70 sampai 84, dan yang C yaitu 55 sampai 69,99, D 40 sampai 54,99, dan E 0 sampai 39,99. Jadi itu tadi video presentasi dari saya